Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tahun yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Engkau bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau menyertai kehidupan kami. Setiap langkah dari hidup kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan terus beriman atau tetap beriman. Mari sama-sama kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Bunyinya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Mengapa hal-hal buruk dapat terjadi pada orang baik? Mengapa pula orang-orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sering tak terjawab. Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami. Namun ingatlah, Tuhan dapat menggunakan situasi yang buruk untuk sebuah tujuan yang mulia. Seringkali Dia menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Kuncinya, kita harus terus beriman kepada Tuhan, atau kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel terbiasa berlutut, berdoa, serta memuji Allah, seperti ayat yang tadi kita baca. Faktanya, kehidupan Daniel tidak mulus tanpa persoalan. Para pejabat tinggi dan para wakil raja berikhtiar untuk menjatuhkan Daniel. Dihasutnya raja untuk mengeluarkan surat perintah yang merugikan Daniel. Sebab mempertahankan iman, Daniel yang tak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa. Tuhan melindungi Daniel. Mulut singa-singa itu terkatup di hadapannya. Ini terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat 23 kalau saudara-saudari ingin membacanya. Kepada Daniel, raja memberikan kedudukan yang tinggi. Pula melalui peristiwa tersebut, nama Allah ditinggikan di atas Babel, negeri para penyembah berhala. Mari coba sama-sama kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-27, dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Di ayat yang ke Daniel pasal 6 ayat yang ke-28, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Di Daniel pasal 6 ayat yang ke-29 bunyinya, Daniel pasal 6 ayat yang ke-29 bunyinya adalah, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Dalam kehidupan ini, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan dapat muncul. Rasa sakit mungkin tidak terelakkan. Namun, bersama Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar. Seperti Daniel,
teruslah kita beriman kepada Tuhan. Kasih Tuhan menaungi diri kita sehingga kuat dan mampu menanggung segala perkara. Kuasa Tuhan menolong mengubahkan rasa sakit serta penderitaan menjadi kebaikan dan keuntungan. Terus beriman membuat kita dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Tetap beriman teguh kepada Tuhan. Maka hal buruk dapat diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Seperti Daniel, mukjizat dapat terjadi asalkan kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Mari kita ingat firman Tuhan di Daniel pasal ke-6 ayat yang ke-27 sampai 29 tadi. Bahwa dikatakan, Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dia dapat mengadakan tanda mukjizat di langit dan di bumi. Dan Dia akan senantiasa menolong kita. Karena pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Tetaplah beriman atau teruslah beriman. Tuhan Yesus memberkati. Dengan firman Tuhan, kita terus beriman. Sebenarnya kita berpikir kalau Daniel itu, kita jadi dia, nggak tentu kita berani loh masuk ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak takut. Dia dalam hati mengatakan, biarpun saya mati dimakan singa, saya tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan saya yang empunya kerajaan surga ini dan semuanya. Dan Dia tahu masa depan saya. Dan Dia akan pasti memberikan saya tempat yang paling indah. Nah, inilah iman yang luar biasa. Yesus cinta pada kita. Mari kita beriman. Percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran Engkau. Terima kasih atas firman Engkau. Berkatilah kami Tuhan. Biarlah kami beriman terus Tuhan. Atas Tuhan janji Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa negara kami. Dan juga saudara-saudari yang kena COVID. Teman kami yang kena COVID Tuhan Engkau tolong Tuhan. Sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.